Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kajian tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk tema kali ini, keutamaan la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai golam, siksalah syaitan-syaitanmu dengan ucapan la ilaha illallah, dengan keikhlasan dari dalam hati, bukan sekedar kata-kata. Kalimat tauhid itu akan membakar syaitan, jin, dan manusia, karena ia merupakan api bagi syaitan dan nur bagi orang-orang yang beriman. Kamu mengucapkan la ilaha illallah, tetapi di hatimu ada beberapa Tuhan, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kamu jadikan sandaran adalah patungmu. Percuma saja lidahmu mengucapkan kalimat tauhid, tetapi hatimu penuh syirik. Percuma saja badanmu bersih, tetapi hatimu najis. Orang yang bertauhid akan menyiksa syaitannya, sedang orang yang musyrik akan memanjakan syaitannya. Di kalimat ini, Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Tujuannya agar setan-setan yang ada di dalam diri kita ini terbakar, atau kita ini akan menjadi bersih, hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Cuman permasalahannya, bagaimana kita cara melakukannya atau cara mengamalkan la ilaha illallah itu. Karena yang selama ini kita ketahui bahwa cara mengucapkan la ilaha illallah itu ya seperti itu. Tetapi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu hanya sebatas ucapan saja. Dan mungkin kita ini akan kesulitan bagaimana sih cara mengucapkan la ilaha illallah itu yang benar. Jika kita bertanya tentang hal ini, pasti jawabannya ya ada di ulama-ulama tasawuf atau di pesantren-pesantren tasawuf. Cuman masalahnya lagi, pesantren-pesantren tasawuf itu atau ulama-ulama tasawuf itu tidak semudah yang kita bayangkan untuk mencarinya. Berbeda dengan kita mencari pesantren-pesantren syariat, begitu mudah. Tetapi kalau untuk tasawuf itu sangat sulit. Bahkan kalau kita tidak pandai-pandai atau gegabah, kalau misalnya kita mendengar berita bahwa di situ ada ajaran tasawuf, lalu kita masuk ke situ, ternyata itu menyesatkan, itu kan bisa bahaya juga. Inilah permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, yang dimana kita ini sebagai orang awam, yang terkadang ada juga orang yang memang tidak begitu pandai atau punya ilmu tentang syariat-syariat Islam, tetapi niat hatinya atau jiwanya ingin melangkah ke hal yang lebih jauh. Ketika kita bertanya atau meminta saran kepada orang-orang, pasti jawabannya, ya kamu harus syariat dulu, jangan dulu ke tasawuf. Pasti begitu. Tetapi jiwa kita atau hati kita ingin melangkah ke situ. Ya, saran saya, walaupun yang dikatakan oleh orang itu benar, harus syariat dulu, artinya bahwa syariat itu adalah penting. Tetapi karena kondisi kita ini, keadaannya seperti ini, sudah terlanjur tua misalnya, maka cara yang paling baik adalah laksanakanlah dua-duanya. Syariatnya jalan, tasawufnya juga jalan. Jangan kita syariatnya terus, sementara tasawufnya jadi enggak. Ya karena kita di posisi sudah tua ini, ya kita harus bisa jalan dua-duanya. Syariat jalan, tasawuf juga jalan. Kembali ke tema la ilaha illallah, yang dimana kita membicarakan tentang bagaimana sih cara mengucapkan la ilaha illallah itu dengan ikhlas, dengan benar. Seperti yang tadi dikatakan bahwa teknik-teknik ini pasti ada di ulama-ulama tasawuf atau ulama-ulama tarekat. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa di tempat tarekat atau ulama-ulama tasawuf itu pasti punya metode cara mengucapkan la ilaha illallah dengan baik dan benar sampai kita masuk ke hati, itu pasti ada aturannya. Tetapi saya ingin membagi resep kepada teman-teman atau berbagi pengalaman kepada teman-teman. Jika memang kita susah untuk mencari ulama atau
guru tasawuf, sebenarnya teman-teman bisa mengikuti cara ini, tetapi saya ingin memastikan bahwa teman-teman harus bisa memahami dulu tentang sifat-sifat Allah. Kalau tidak, teman-teman harus punya backingan guru syariat. Guru syariat juga nggak apa-apa. Jadi guru syariat ini maksudnya untuk membimbing metode yang saya berikan ini apakah bertentangan dengan syariat Islam atau tidak. Karena saya mengatakan seperti ini, jangan sampai teman-teman ini terjebak dengan hayalan-hayalan teman-teman. Karena begini teman-teman, bahwa metode zikir la ilaha illallah yang dianjurkan atau yang ditentukan oleh ulama-ulama tarekat atau ulama-ulama tasawuf, beliau-beliau ini pasti akan memberikan metode-metodenya, cara-caranya. Nah, cara-cara ini maksudnya agar pikiran-pikiran kita ini tidak kemana-mana. Jadi kan kita, kalau seumpama kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tetapi akal pikir atau hayalan kita ini bisa kemana-mana. Nah, metode-metode ini adalah untuk mengikat akal pikir kita. Jadi akal pikir kita ketika mengucapkan la ilaha illallah itu tidak kemana-mana, maka akan diarahkan ke satu titik yang mana di situ. Nah, di sini saya tidak menggunakan titik-titik yang seperti yang diajarkan di pesantren tasawuf atau tarekat kayak begitu. Tetapi di sini saya mengikat akal pikir kita atau hayalan kita itu dengan cara memahami sifat-sifat Allah. Misalnya sifat Allah yang maha besar, Allah di mana-mana, Allah meliputi segala-galanya, Allah itu tidak bisa diserupakan dengan segala sesuatu pun. Nah, kita ini harus paham tentang hal itu. Nah, jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita ini dengan pikiran kita itu harus seirama. Lalu kita mesti bisa membayangkan alam semesta ini ataupun kenyataan ini, bahwa Allah itu ada di situ dan Allah itu meliputi dari semuanya itu, dan Allah itu maha besar. Ketika alam pikir kita mewujud seakan-akan, oh berarti Allah itu besarnya seperti ini, katakan bahwa apa yang dibayangkan oleh diri kita itu adalah makhluk. Lalu di situ pasti akan ada pikiran lagi atau hayalan lagi. Oh, kalau begitu berarti ini Allah. Katakan lagi pada diri kita bahwa apapun yang ada di bayangan kita itu adalah makhluk. Tetapi yang jelas Allah itu berada dalam hayalan-hayalan itu. Allah itu maha gaib, Allah itu maha nyata. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah, bayangkan alam semesta. Bayangkan apapun yang ada di pikiran kita ini. Kamu mau memikirkan alam dunia, mau memikirkan akhirat, mau membayangkan alam jin, alam setan, tetap di situ kamu harus mengatakan bahwa di situ ada Allah. Allah meliputi segala-galanya, Allah maha gaib, Allah maha nyata. Nah, jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu, kita tertuju secara mutlak kepada Allah. Nah, ketika di situ mungkin kita bisa saja ketika mengucapkan kalimat itu ada suara-suara yang mengganggu kita. Katakanlah, apapun yang kita dengar, di baliknya itu ada Allah, ada suaranya Allah. Karena semua makhluk itu sebenarnya tidak ada. Dia itu hanya diadakan oleh yang ada, yaitu Allah sendiri. Maka kalau kita sudah terbiasa dengan seperti ini, maka kita ini akan lebih khusyuk atau lebih yakin kepada Allah. Apalagi kalau ketika kita sholat, terkadang kita berisik. Kalau seumpama kita sudah memahami dengan hal-hal ini, keberisikan atau kebisingan yang kita dengar itu bukan sesuatu yang akan mengganggu konsentrasi kita kepada Allah, tetapi malah semakin kita mantap,
Makanya di sini saya ingin memastikan kepada teman-teman agar bisa benar-benar memahami sifat-sifat Allah itu. Makanya di sini saya menyarankan untuk dibimbing kalau memang teman-teman nggak paham tentang sifat-sifat Allah. Mintalah bimbingan ke ulama-ulama syariat. Atau bisa saja teman-teman mengatakan, sodorkan video saya ke ulama syariat itu. Apakah ini bertentangan dengan syariat Islam? Tidak. Sekali lagi, ketika kita membayangkan, apapun yang kita bayangkan itu adalah makhluk, tetapi Allah itu meliputi dari semuanya itu. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita bayangkan, di situ ada Allah. Nah, kalau kita sudah terbiasa seperti ini, kita terus-terusan seperti ini, apalagi kalau kita setiap detik bisa seperti itu mengucapkan la ilaha illallah, maka lambat laun akan diberi pemahaman-pemahaman baru oleh Allah Ta'ala. Tetapi di sini saya tidak akan membahas ke hal yang lebih jauh. Kita bahas ke hal yang bagaimana cara mengucapkan la ilaha illallah yang benar. Itu saja dulu. Nanti masalah kelanjutannya insya Allah kita bahas. Tetapi yang penting teman-teman bisa memahami kalimat-kalimat yang saya sampaikan ini. Jadi agar kita bisa mengucapkan la ilaha illallah yang benar itu, ya salah satunya dengan cara seperti yang saya katakan tadi. Nah, nanti keikhlasan itu kita akan mengikutinya, karena kita itu tidak mungkin bisa ikhlas kalau kita itu tidak bisa memahaminya. Jadi seperti halnya kita mandi saja, ketika waktu kecil kan kita mandi itu karena keterpaksaan, tetapi setelah dewasa karena kita sudah mengerti bagaimana manfaatnya mandi, kita ini akan ikhlas melakukan hal itu karena kita sudah paham. Nah, jadi buat teman-teman yang mesti teman-teman pahami, ajaran syariat Islam itu adalah patokan-patokan yang dimana kita harus memahaminya. Makanya ajaran syariat itu jangan direndahkan, jangan dihinakan, atau jangan diremehkan. Karena syariat-syariat ini itu adalah patokan yang mesti kita pahami. Jangan sampai teman-teman belajar tasawuf setelah kita memahami meremehkan ajaran syariat dengan alasan itu ajaran anak TK. Itu keliru. Jangan berkata seperti itu. Kalau memang merasa kita sebagai umat Nabi, ini adalah ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu membawa syariat Islam itu untuk diri kita agar kita memahaminya. Kalau seandainya kita merendahkan, meremehkan ajaran-ajaran Rasulullah, berarti kita itu bukan umatnya Nabi. Jadi jangan sekali-kali merendahkan ajaran-ajaran syariat Islam. Ajaran syariat Islam itu adalah patokan-patokan yang dimana kita itu harus bisa memahaminya. Misalnya sholat, kenapa kita harus sholat, kenapa sholat 5 waktu itu harus begini, dan kenapa cara-caranya harus seperti ini, itu harus kita pahami. Nah, setelah kita pahami, bukan berarti kita itu harus meremehkannya. Nanti juga teman-teman akan paham sendiri tentang rahasia-rahasia ini. Makanya kita diawali dengan kalimat la ilaha illallah dengan cara metode-metode seperti itu. Makanya saya menyarankan untuk memahami ajaran-ajaran syariat dulu, yang seperti saya katakan tadi, sifat Allah itu seperti apa, yang kayak gimana, kita harus hafal dulu. Karena banyak orang terjebak dengan hayalan-hayalan kita ketika kita disuruh untuk khusyuk, untuk membayangkan Allah, seakan-akan kita ini melihat Allah. Nah, ketika kita membayangkan Allah, yang ada perwujudannya itu seperti itu, dan itu sebenarnya makhluk. Dan hal ini seperti yang dulu saya pernah alami, saya juga seperti itu sebelum kita memahaminya. Tetapi ketika kita sudah belajar cara-cara seperti itu, maka insya Allah kita akan memahaminya, dan kita ini tidak akan salah, tidak akan musyrik, kita tidak akan terjebak dengan pikiran-pikiran, hayalan-hayalan kita.
Dan teman-teman, jika sudah mengalami atau sudah mengamalkan hal ini, teman-teman harus sampai bisa merasakan hati kita itu bergetar atau jiwa kita ini bergetar ketika mendengar kalimat Allah. Nah, kalau seumpama sudah mampu mengalami hal semacam ini, berarti usaha teman-teman ini sudah ada kemajuannya. Karena begini teman-teman, untuk belajar tasawuf itu tidak semudah yang kita bayangkan, membutuhkan proses-proses yang cukup berat. Tetapi saya jamin ketika kita sudah bisa menempuhnya, maka keletihan-keletihan itu akan hilang. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa di awalnya itu pasti kita itu penuh dengan kesulitan, penuh dengan segala sesuatu yang menyakitkan. Tetapi ketika kita sudah sampai, maka semuanya itu akan digantikan dengan kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan, yang mungkin hal-hal semacam ini tidak akan pernah kita jumpai di alam dunia ini, walaupun kita masih hidup di alam dunia. Jadi di alam dunia ini ada kenikmatan yang berbeda, yang dimana kenikmatan yang pertama yang kita rasakan seperti ini dalam dunia ini, yang diberikan dunia ini. Tetapi di dunia ini ada suatu kenikmatan yang luar biasa, yang mungkin kebanyakan orang tidak akan pernah mengalami hal semacam ini, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar bertakwa. Dan hal semacam ini sulit untuk dikatakan. Jadi buat teman-teman kajian tasawuf yang temanya keutamaan la ilaha illallah, mungkin ucapan-ucapan atau pesan-pesan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak saya bahas, karena di sini yang lebih intinya bagaimana cara kita mengucapkan la ilaha illallah dengan benar atau sampai kepada keikhlasan. Karena pesan-pesan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sebenarnya tidak jauh beda dengan pesan-pesan yang sebelumnya, yang dimana kita itu jangan sampai menjadi orang yang munafik, yang dimana ketika mulut berkata la ilaha illallah tetapi kita menuhankan selain Allah. Jadi hanya itu saja, mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.